Pernah nggak sih, suatu waktu kalian ngerasa udah makan sehat banget? Pagi makan oatmeal, siang salad, tapi pas jam 10 malam, tiba-tiba kulkas manggil-manggil? Atau udah defisit kalori mati-matian, tapi berat badan nggak gerak sama sekali? Banyak yang bilang diet itu cuma soal calories in versus calories out. Tapi kalau boleh jujur, pengetahuan itu udah kuno banyak. Kenapa? Karena menurut riset terbaru, tubuh kita itu punya jam dinding internal. Namanya chrononutrition. Hari ini kita bakal bedah kenapa jam makan itu jauh lebih penting daripada sekedar hitung kalori. Check it out! Gampangnya begini, chrono itu waktu, nutrition itu nutrisi. Jadi, chrononutrition adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara metabolisme kita dengan ritme sirkadian alias jam biologis tubuh. Tubuh kita itu kayak kantor, ada jam operasionalnya. Di pagi hari, tim pembakar energi lagi semangat-semangatnya masuk kerja. Tapi pas malam, mereka udah clocks out, mau istirahat. Kalau kamu maksa masukin kerjaan alias makanan berat pas mereka udah mau tidur, ya hasilnya berantakan. Jadi, tubuh kita itu punya sensitivitas insulin yang beda-beda tergantung jam. Pagi biasanya lebih peka, malam biasanya lebih lambat. Itulah kenapa makan nasi goreng jam 8 pagi sama jam 11 malam, efeknya ke lemak perut bisa beda banget meskipun kalorinya sama. Nah, musuh terbesar pejuang diet zaman sekarang itu namanya social jet lag. Kita nggak keluar negeri, tapi jadwal tidur dan makan kita berantakan karena kerjaan atau scrolling TikTok. Pas kita kurang tidur, hormon ghrelin atau hormon lapar itu naik drastis. Sebaliknya, hormon leptin atau hormon kenyang malah drop. Akhirnya apa? Besoknya kita pengen makan yang manis-manis dan berminyak terus. Pernah ngerasa gitu? Itu bukan karena kamu nggak punya niat diet, tapi hormon kamu lagi teriak minta tolong karena jam biologisnya kacau. Oke, terus prakteknya gimana buat pejuang diet? Tenang, aku bakal kasih bocorannya. Singkatnya, ingat pepatah ini, breakfast like a king and dinner like a beggar. Sarapan seperti raja dan makan malam seperti pengemis. 1. Sarapan itu krusial, jangan skip. Banyak yang mikir gue skip sarapan biar hemat kalori. Padahal metabolisme paling oke itu di pagi hari. Usahain sarapan yang tinggi protein. Ini kunci biar kalian gak craving di sore hari. 2. Lunch like a king. Siang hari adalah waktu terbaik buat karbohidrat kompleks. Tubuh lagi butuh bensin buat aktivitas. 3. Dinner early and light. Ini yang paling susah tapi paling efek. Usahain makan malam 3-4 jam sebelum tidur. Kasih jeda biar sistem pencernaan kalian bisa istirahat pas kalian tidur. Jangan sampai pas otak mau deep sleep, lambung malah lagi kerja keras giling donat atau mie instan. 4. Jendela makan yang konsisten. Tubuh itu suka rutinitas. Kalau biasa makan jam 7 pagi, ya jam 7 pagi terus. Jangan hari ini jam 7, besok jam 11. Jam biologis kalian bisa bingung. Nah, berikut mitos versus fakta soal jam makan yang mesti kamu ketahui. Mitos, makan malam pasti bikin gemuk. Faktanya, bukan makan malamnya yang salah, tapi apa yang dimakan dan seberapa dekat sama waktu tidur. Mitos, jam makan gak ngaruh asal kalori sama. Faktanya, penelitian terbaru bilang makan di waktu yang salah bisa mengganggu kesehatan mikrobioma usus dan bikin inflamasi. Diet itu bukan soal menyiksa diri, tapi soal kerja sama-sama tubuh sendiri. Dengan ngikutin chrononutrition, kita nggak lagi ngelawan arus, tapi berenang bareng arus metabolisme kita. Coba deh mulai besok, atur jam makan kalian yang lebih teratur. Nggak perlu sempurna, yang penting konsisten. Ada yang udah pernah nyoba ngatur jam makan dan ngerasa bedanya? Tulis di kolom komentar ya! Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang masih suka mukbang jam 12 malam. See you in the next video. Bye!